أن محمدا رسول Hukuk zaujati, hak ya, hak seorang perempuan, hak istri, kewajiban suami. Apa yang harus ditunaikan agar keluarga sakinah itu tercapai? Pertama, husnul islah, perbaiki pergaulan. Pergaulan itu mencakup aspek komunikasi lisan, gestur, bahasa tubuh, itu adalah pergaulan. Usroh, ya, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istrimu itu dengan pergaulan yang baik. Ketika bicara pergaulan berarti bukan cuma ucapan, ya, artinya dengan segala-gala potensi kita. Itu tuh maksudnya ya, ashiruhunna itu. Jangan sampai pusing di kantor dibawa ke rumah. Itu yang salah. Ya, kadang-kadang aku lagi pusing di kantor dibawa ke rumah. Kenapa bapaknya anak? Jangan. Kan sekarang manggil si Nom apa? Nom. Manggil si A-nya apa sekarang? A. Manggil si A-nya apa? Hah? Mas. Manggil si Nomnya apa? Nom. Ada yang manggil Beb? Hah? Ada yang manggil Yayang ke? Enggak. Maksudnya apa? Maksud saya justru tidak apa-apa, lanjutkan saja. Sekarang kita mencurahkan rasa kasih sayang terhadap istri kita itu lewat panggilan. Misalkan selagi masih pacaran begini nih manggilnya. Wih, ya terusin aja, gak apa-apa. Itu adalah pergaulan, saudara, ucapan. Itu loh maksudnya, Mas. Ya. Kadang-kadang ini mah ya kan, kalau lagi pacaran beb sayang kali. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pernikahan masih sayang. Barang sudah 5 tahun ke sana apa coba gitu? Mau pakai tidur, iya kan? Jadi tekanan dan intonasinya saja sudah berbeda. Makanya itu harus dipertahankan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf itu begitu maksudnya, ya maknanya. Jadi jelas. Baru bahasa-bahasa yang harus dipertahankan oleh kita. Aja kamu itu manggil sayang dikagok amat gitu ya. Orang nggak usah, justru di situ mulai tidak apa-apa ya. Atau mau abi mau silakan saja gitu. Apapun representasi kita mengucapkan rasa sayang tidak jadi persoalan apa-apa ya. Ini adalah haknya seorang istri. Kalau tidak ditunaikan, maka berdosa di hadapan Allah. Maknanya begitu, ya. Ini hak istri dan kewajiban sebagai seorang suami. Kalau tidak ditunaikan, maka itu berdosa di hadapan Allah. Ingat, rumah tangga itu hubungannya bukan cuma di dunia, tapi mencakup kehidupan akhirat. Pertama akan ditanyakan itu bukan apa-apa. Ketika antum sudah melaksanakan ijab qabul, dijawab saya terima nikahnya, maka semua persoalan dari perempuan pindah ke tangan laki-laki. Apanya pun sudah pindah. Ya, maknanya begitu. Nanti kekupas semuanya. Yang kedua, wa mu'natuz zaujah. Apa tuh artinya? Memberikan sandang, pangan, papan, makan segala macam bentuk, baik itu materi, imateri, dari seorang suami kepada istri. Itu adalah kewajiban suami. Bukan istri, Pak, kalau istri kerja boleh tidak, silakan kerja, tetapi itu bukan kewajiban utama. Dan harus diingat, harta suami, harta istri, harta istri. Catat tuh, udah pada paham ternyata mau pasien. Soal bijis mah udah paham. Tapi gitu loh, jadi laki-laki jangan bernuntut banyak terhadap pendapatan istri. Kalau yang istrinya bekerja, itu harta dia. Ya, harta suami mah harta istri harus tahu suami dapat duitnya berapa dalam 1 bulan. Tapi kalau istri mah ngumpet-ngumpet, misalkan orang di Neuro laki bukan apa-apa. Mau itu mah yang penting dia kerja, cuma catatannya nanti ada kewajiban istri tertunaikan itu. Persoalannya di kewajibannya. Ini kita lagi bicara untuk yang suami dulu. Ya, mungkin kemarin sudah ya dibahas bagian sudah.
Iya, ini penekanan saja, penambahan. Kalau ini biasanya disampaikan kan PT Munakahat itu 6 semester. Kalau Anda alhamdulillah cuma 2 jam juga cukup. Karena mau kawin doang. Dan Wamunatu Jauja. Dan catat, sekarang itu ada undang-undang Tipikor yang masuk di TPPU. Apa kan? TPPU. Apa coba? Tindakan pencucian uang. Apa maksudnya kaitan dengan Wamunatu Jauja ini? Kalau suami bawa duit banyak ke rumah, jangan langsung berak baik. Kononko, maksudnya berikut ditakir-ikirin, ditanya dulu, Mas, saya tahu Mas tuh gajinya cuma 2 miliar Mas. Iya kan? Tahu Mas saya. Ini Mas bawa duit sekarang ke rumah. Dari mana ini Mas? Tanya tuh. Itulah maksudnya. Ditanya asal jawab berak baik, hijau aja sama duitnya. Iya, ditanya dulu. Oh, nanti dijawab, ini Mas dapat bonus dari bos karena proyeknya go, lainnya Mas dikasih ini segini nih. Kalau begitu langsung ambil, cepat rawatin. Iya, jangan dibiarkan. Biasanya laki-laki itu macam-macam itu karena dia dari unsur materinya ada. Kan begitu, kadang-kadang suami itu kalau sudah tadinya nggak punya, jadi banyak duitnya, lakunya juga nambah itu. Hah? Yang baru, yo. Setuju. Dan memang betul begitu. Apa gitu? Gitu, ya. Si suami itu biasa begitu tuh. Kalau sudah tadinya mah duit nggak ada, nggak punya ala kadarnya gitu, punya aja duit sedikit. Waduh, sudah macam-macam. Kenapa? Cepat langsung dirawatin oleh kita. Kalau dia barangnya sudah halal. Saya sering sampaikan, jangan sampai kita kalau keluarga itu dibangun dari materi-materi atau zat-zat makanan yang tidak halal, maka hakikatnya keluarga itu menjerumuskan diri ke dalam neraka. Sayyidina Ali dari Rasulullah katakan, apabila kita memasukkan satu zat yang makanan ke dalam tubuh yang dihasilkan dari materi yang tidak halal, maka hakikat darah yang mengalir di dalam tubuh kita itu darah api neraka. Itu sudah sangat jelas. Makanya jangan salahkan kalau anaknya itu pasar, anaknya tidak bisa dikendalikan. Karena faktor pertama adalah dari makanan. Jelasin, ya. IQ-nya pinter Pak, misalkan dia pinter Pak, tapi jangan salah, itu jangan-jangan cuma dicoba oleh Allah SWT. Ya, artinya apa? Anak kita ingin fasih, ingin pintar, ingin cerdas, maka berikan asupan makanan dari zat yang halal. Yang berkewajiban memberikan keluarga itu dengan harta yang halal berarti dari suami. Maka suami ketika kerja, istri harus betul-betul memagari dengan aturan syariat. Halal-haramnya diperhatikan. Ya, kalau sudah yang haram masuk, yang remong-remong masuk, apalagi yang halal udah jadi kecampur semuanya. Maka otomatis, gitu ya, zatiyahnya keturunan kita tidak menjadi baik. Ya. Jangan asal maksudnya gitu maksudnya. Paham ya? Ada yang ditanya silakan. Ngobrol gue biar nggak pernah aku mau pedel sih mungkin. Oh, ada yang aku udah yang 3 hari lagi mau nikah mau lupa aku kita mau jalur kotek mani. Masya Allah. Tapi bebas ya sekarang itu ya resep ini ya nggak dibatasi oleh pemerintah ya. Ada ya kita tetap harus dijaga protokol kesehatannya ya. Artinya jangan sampai kita mau bahagia ujungnya justru malah petaka kan nggak bagus juga ya begitu ya. Artinya tetap disediakan oleh kita munajatlah kita kepada Allah, tapi ikhtiarnya harus maksimal oleh kita ya. Ingatkan panitianya nanti masker disiapkan, hand sanitizer disiapkan, jaraknya juga harus dipelihara. Kalau kita sudah ikhtiar, sudah hati-hati, baru serahkan kepada Allah apa yang terjadi itu bukan hak kita mah cuma usaha saja yang maksimal. Ada yang ditanya silakan. Masa dari 40 orang ada yang tanya satu-satu aja sih gitu mah. Saking biar aja itu bukan kawin jadi udah pengen nanya. Ya hati-hati betul. Saya titipnya itu ya. Jadi suami itu Wamunatu Zauja memberikan sandang pangan papan terhadap si istri
Usahakan betul ikhtiar dari sesuatu yang halal. Halal zatiyah barangnya, halal ketika mendapatkannya. Paham ya? Jadi mendapatkannya berarti kan kerjanya yang halal. Maksudnya bagaimana Pak? Ya jangan sampai misalkan kan akan kerjanya apa? Saya mah jualan miras. Misalkan, maka itu menjadi halal karena perusahaannya pun dia tidak halal. Maka kalau dibawa ke rumah diberikan kepada anak, kepada istri, maka hakikatnya kita menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Dan naudzubillah, maka apapun akan